Ya, malam ini kita lanjutkan di Lukas pasal 14 ya, Bapak Ibu, Saudara. Mari kita melihat Lukas pasal yang ke-14. Nah, judul perikopnya di situ adalah penyembuhan di hari Sabat. Coba kita membaca dulu. Yang berbunyi demikian, Lukas 14 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat mereka tidak sanggup membantahnya. Amin. Nah, saudara, kalau kita lihat beberapa kali Yesus dan murid-muridnya diundang makan, saudara-saudara. Nah, waktu Yesus diundang makan, ada juga pemungut cukai dan disebutkan orang berdosa. Nah, orang berdosa ini adalah perempuan sundal itu ya, juga diundang makan. Nah, sampai ada suara, ya tuduhan ya, yang mengatakan mengapa Yesus itu mau makan dengan orang berdosa. Nah, itu orang Farisi, ahli Taurat melihat Yesus begitu, saudara. Nah, kita lihat di situ yang pertama Matius atau nama lainnya Lewi ya. Kita lihat di situ setelah Yesus memanggil Matius ketika duduk di meja cukai, mari ikutlah aku. Saat itu kata Alkitab Matius ini ikut Yesus, saudara-saudara, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan meja cukainya. Lalu mengundang Yesus dengan murid-muridnya untuk makan, saudara. Nah, lalu yang kedua ada pemimpin orang Farisi atau dikenal penguasa atau hakim ya, di Injil Lukas pasal 14 ayat 1 yang kita baca ini, saudara, Yesus juga diundang makan. Lalu ada juga Sakeus, disebut kepala pemungut cukai, menerima Yesus dan setelah menerima Yesus mengundang Yesus makan juga, dan kita mendengar janji ya pertobatannya Sakeus. Nah, karena dia bekerja sebagai pemungut cukai, bahkan kepala pemungut cukai, tentunya dia bekerja kepada pemerintah Roma dan memang uangnya banyak. Mengapa? Kita lihat di situ dia berjanji ya di dalam pertobatannya, setengah dari harta miliknya akan diberikan pada orang miskin. Bayangkan saudara, setengah dari harta miliknya. Lalu sekiranya ada yang kuperas, dia berkata kepada Yesus, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, jadi saudara bisa lihat akhirnya Sakeus ini juga mengundang Yesus untuk makan. Dan Yesus berkata, hari ini terjadi keselamatan ya, karena Sakeus ini keturunan Abraham. Lalu Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, keluarga Betania juga mengundang Yesus dan muridnya makan di situ. Nah, arti makan di sini sebenarnya bukan pesta pora. Ya, terjemahan King James itu makan roti. Jadi makan biasa sebenarnya. Ya, beda ya pesta pora dengan makan biasa seperti itu. Nah, intinya adalah Yesus bergaul, saudara, bersedia mau ya berteman, bersahabat dengan orang berdosa. Nah, ini mau memberi contoh, kalau orang Farisi ahli Taurat itu merasa paling benar, paling suci dibanding dengan yang lain, mereka tidak akan mau bertemu ya, berteman, bersahabat dengan orang-orang berdosa, yaitu yang disebut pemungut cukai tadi, saudara, dan perempuan sundal dan lain sebagainya. Kenapa? Nanti takut ketularan berdosa. Nah, ini yang istilahnya jadi masalah juga. Ya, lingkungan kan mempengaruhi, kebiasaan sekeliling kan mempengaruhi. Tadinya baik, tapi kalau kumpul sama orang yang nggak baik, saudara, kita bisa melihat, nah nanti bisa ikut-ikutan, dan begitu ya. Makanya orang Farisi ahli Taurat ini menghindari
hal semacam itu. Tapi dalam bagian ini kita melihat Yesus justru mau ya datang, saudara, bersama-sama dengan mereka. Jadi Yesus bersedia bergaul dengan orang berdosa. Dia mengasihi orang berdosa, tetapi memang membenci dosanya. Ini yang harus dibedakan ya. Tuhan membenci dosa, tapi dia mengasihi orang berdosa, saudara. Nah, lalu kita lihat Yesus makan roti, ya, makanan sehari-hari pada masa itu. Jadi bukan pesta pora di dalam bagian ini. Semua yang hadir mengamati Tuhan Yesus tadi dikatakan. Nah, untuk apa mengamati Tuhan Yesus? Untuk mempersalahkan Yesus. Kenapa? Karena pada waktu itu kata Alkitab adalah hari Sabat. Nah, mereka melihat Yesus karena di bagian yang lain beberapa kali ya Yesus selalu menyembuhkan orang sakit, menolong orang pada hari Sabat, saudara. Nah, apakah Yesus dalam hal ini juga melakukan pekerjaan penyembuhan pada hari Sabat? Nah, saudara, ternyata kalau kita lihat Keluaran 18 ayat 12, nah di situ ada Musa mertuanya ya, makan roti di hadapan Tuhan. Nah, jadi kalau sekedar makan saja di hadapan Tuhan atau kata lainnya Sabat, ya sebenarnya enggak masalah ya, saudara. Nah, nanti kita akan lihat sampai Tuhan Yesus itu bertanya, diperbolehkan melakukan perbuatan baik, menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, itu ya diizinkan atau tidak. Nah, kita tadi mengatakan banyak orang terdiam di sana. Nah, ada peristiwa lagi selain Yesus makan, tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Nah, ini penyakit yang menyebabkan seluruh badannya itu bengkak. Ya, pembekakan yang abnormal. Memang tidak disebutkan penyebabnya apa, saudara, tapi yang jelas ada orang yang sakit busung air di situ. Nah, Yesus bertanya diperbolehkan atau tidak menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Nah, Yesus memberi contoh ya, saudara. Kita lihat kalau ada lembu yang terperosok tadi, walaupun pada hari Sabat ditolong apa tidak, ya, saudara. Nah, di dalam kitab Taurat kita melihat ditolong, saudara. Nah, apalagi manusia sebenarnya. Kan lebih dari binatang itu. Ayat 3, lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Alkitab berkata mereka itu diam semuanya. Ya, sebenarnya tahu jawabannya, harusnya boleh gitu kan. Lembu saja boleh ditolong kok, apalagi ini manusia yang butuh pertolongan, saudara. Dan kita melihat lalu Yesus memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Nah, alasannya apa? Kita lihat di ayat yang ke-5. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Nah, saudara, Yesus mau membandingkan ya, mengcounter di situ. Ya, menurut hukum Taurat, binatang saja ditolong saat terperosok di hari Sabat, apalagi manusia. Nah, Yesus mau menunjukkan bahwa derajat manusia, nilai manusia lebih tinggi, ya, lebih agung dibanding binatang, saudara. Nah, jawabannya yang lain, karena Yesus berkuasa atas hari Sabat. Dia itu Allah yang berkuasa, yang menciptakan hari, Bapak Ibu. Dan Alkitab mengatakan ayat yang ke-6, mereka tidak sanggup membantahnya. Kenapa nggak sanggup membantahnya? Apakah Yesus memahami esensi dari Taurat? Ya, kalau di bagian yang lain, Yesus terkenal dengan hikmatnya. Benar ya? Ketika berdiskusi, kita melihat Yesus bisa menjawab semua pertanyaan, saudara. Nah, coba kita lihat kenapa sampai mereka tidak sanggup membantahnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Sebagai manusia, Yesus itu ya bersekolah seperti anak pada umumnya, saudara. Nah, ada info di luaran ya, orang mengatakan Yesus gak pernah sekolah katanya. Ya, dia gak belajar sejarah ya. Yesus itu bersekolah sama seperti anak pada umumnya. Nah, kita lihat pendidikan orang Yahudi pada zaman Yesus, ya saudara. Lihat di situ. Ibrani 5 ayat 8 mengatakan apa? Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ada kata belajar di situ.
Nah, ternyata tingkatan pendidikan orang Yahudi seperti ini, Bapak Ibu. Ada tiga tingkatan ya. Yang pertama ada yang namanya Bet Hasefer. Ini anak usia 5 sampai 10 tahun. Ya, berarti TK, SD ya kalau di kita, Saudara. Lalu setelah itu Bet Midras itu umur 11 sampai 15 tahun. SMP sampai SMA ya, Saudara. Kemudian ada lagi Bet Talmud. Nah, 16 sampai 20 tahun. Ini sudah kuliah ya, Bapak Ibu. Ya, jadi sampai S1 ini. Ya, kalau kita melihat. Makanya orang banyak tadi tidak bisa membantahnya. Kenapa? Karena Yesus seorang akademis, seorang yang belajar di situ. Saudara. Ya, kalau lebih luas lagi, 1 Korintus 1 ayat 24 mengatakan Yesus itu sang hikmat itu sendiri. Kalau kita bandingkan dengan Amsal pasal yang ke-8, ya saudara, itu bicara tentang hikmat yang berseru-seru tadi, ya berseru-seru kata kitab, di jalan memperdengarkan ya suaranya, ya itu bicara Kristus sebenarnya di dalam kitab Amsal. Jadi dia adalah sang hikmat itu sendiri, saudara. Lalu ada contoh Lukas 2:46, Yesus berdiskusi dengan alim ulama. Terjemahan lain itu saudara ini intelektual. Ya kalau sekarang profesor doktor teologi, bayangkan saudara ya, rabi-rabi Yahudi saat itu ya yang punya gelar hebat, Yesus berdiskusi dan bisa menjawab ya semua pertanyaan itu. Nah ini yang kita lihat Lukas 14 ayat 1 sampai 6, saudara, tentang hikmat ya Yesus, siapa dia, menunjukkan kealahan yang berkuasa di situ ya atas musim, atas hari, dan dia bisa menyembuhkan orang yang sakit itu. Oke, saya sambung, saudara. Ada 3 perumpamaan setelah pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, 3 perumpamaan ini saling terkait kalau kita lihat ya. Yang pertama pasal 14 ayat 7 sampai 11 itu tentang ini ya, kalau diundang pesta. Lalu yang kedua ayat 12 sampai 14 siapa yang harus diundang. Kemudian yang ketiga ayat 15 sampai 24 orang-orang yang menolak undangan dengan berbagai alasan. Nah, kita lihat perumpamaan yang pertama dulu, saudara, yang berbunyi demikian, Lukas 14 ayat 7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yang sebenarnya masih berhubungan juga dengan perikop di atasnya tadi ya, waktu Yesus diundang makan itu, saudara. Nah, siapakah tamu-tamu itu? Kalau mau jujur, lihat ya, tamu-tamu berusaha menduduki tempat kehormatan. Ya, memang ada tempat duduk VIP, saudara ya. Jadi ini untuk tamu-tamu ya kehormatan. Kalau kita melihat menghadiri undangan pernikahan itu kan ada tempat duduk ya khusus ya, saudara. Biasanya ini untuk keluarga ya, kita nggak bakal bisa duduk di sana. Nah, nanti penerima tamunya akan mengarahkan. Nah, sebenarnya Yesus mau mengajarkan apa di situ? Siapakah tamu-tamu itu? Ya, kalau kita lihat ini, saudara, orang Farisi dan ahli Taurat ingin mendapatkan penghormatan manusia, penghormatan yang lebih dibanding yang lain. Bahkan ada ayat yang mengatakan, Matius 23 ayat 2, mereka ini ingin menduduki kursi Musa. Nah, ini bicara tentang tempat terhormat ya, kursi terhormat, saudara. Nah, kenyataannya Yohanes 12 ayat 43, memang mereka lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Nah, jadi kita melihat, saudara, tamu-tamu yang dimaksud oleh Yesus ingin menduduki tempat-tempat yang terhormat, ya ini, saudara, orang Farisi ahli Taurat yang ingin suka dihormati, ya lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ya. Nah, di gereja lama itu kan kursinya berbeda ya, saudara. Ya, kalau di gereja kita, GBI Grace Family itu kursinya sama. Jadi untuk pembicara sama jemaat itu sama. Pembicara, gembala sidang, jemaat sama. Ya, tapi ada gereja-gereja yang kursinya beda loh, saudara. Jadi di depan itu pembicara sama gembalanya,
kemudian yang di belakang jemaat kursinya beda. Ya. Tapi puji Tuhan sudah mulai istilahnya, sudah nggak dipakai yang begitu, sudah disamakan semua. Karena mau menunjukkan kok seolah-olah ada perbedaan begitu. Ya, saudara, ada perbedaan begitu. Kalau bukan pembicara kan nggak mungkin duduk di sana. Ya, seolah-olah pembicara itu tamu-tamu terhormat itu. Nah, Yesus mengajarkan enggak, sama di hadapan Tuhan ya, saudara, sama. Nah, ayat yang ke-8 dikatakan, kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Nah, saudara, Yesus mengajarkan apa di situ? Kembali lagi dia mengajarkan tentang kerendahan hati ya. Ini ayat yang luar biasa tentang bukti Kristus merendahkan hatinya. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Nah, kalau saudara lihat Filipi 2 mulai ayat 1, nah, jemaat Filipi itu sombong, saudara-saudara. Ya, sombong di situ. Makanya Paulus menulis surat Filipi untuk menunjukkan bahwa Kristus saja. Saya sudah khotbahkan ya di 25 Desember yang lalu, Bapak Ibu Saudara, yang tidak terbatas saja mau menjadi terbatas. Ya, dia yang maha kuasa mau menjadi lemah. Ya, saudara. Terus dia yang kaya mau menjadi miskin. Dan dia yang maha mulia mau menjadi hina seperti hamba. Bayangkan saudara. Filipi 2 6 sampai 8. Ya, yang walaupun dalam rupa Allah, kata firman Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, harusnya bisa dipertahankan karena memang statusnya setara dengan Allah, setara dengan Bapa. Tapi firman Tuhan mengajarkan apa bukti dia rendah hati? Kalau kita baca ayat berikutnya, saudara, dia tidak menganggap kesetaraan itu, bahkan dia tinggalkan, ya, mengosongkan dirinya. Ya, bisa mati itu maksudnya. Allah, Yesus yang sebenarnya nggak bisa mati, bisa mati. Bahkan mengambil dirinya seperti hamba, ya, menjadi manusia, bahkan rela mati, ya, taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, ini bukti kerendahan hati dari Kristus. Ya, seharusnya orang percaya demikian. Yang gak peduli status kedudukan kita di masyarakat, Bapak Ibu. Nah, ketika kita percaya Kristus, sebenarnya ini yang diajarkan. Dan ini yang harus kita lakukan. Dan kita lihat berikutnya, Yesus selalu menilai perbuatan hati umatnya. Ya, kedalaman hati kita, dia yang tahu. Nah, ada satu kutipan seperti ini. Orang yang memamerkan diri sendiri akan dipermalukan. Tetapi orang yang rendah hati, yang duduk di tempat paling rendah, pada akhirnya akan mendapatkan penghormatan. Nah, itu ayat yang ke-8 dan 9. Lalu ayat yang ke-10, kalau kita lihat, tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, nah, ada kata sahabat, saudara-saudara. Silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saudara, belajar rendah hati dan lemah lembut seperti Kristus. Nah, kenapa? Kecenderungan hati manusia itu memang sombong. Ini ya dosa yang tertua, saudara, yang mula-mula itu adalah kesombongan. Si ular menawarkan itu kepada Adam dan Hawa, ya, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Yaitu kalimat yang diucapkan ular kepada manusia pertama. Engkau akan menjadi sama seperti Allah. Ya, bisa membedakan, ya,
mana yang baik dan yang jahat dan lain sebagainya. Nah, Kristus berkata, marilah belajarlah kepadaku, karena aku ini rendah hati, karena aku ini lemah lembut. Jadi kita diingatkan, saudara, sebagai anak Tuhan, siapapun kita harus merendahkan hati kita seperti Kristus yang rendah hati. Nah, lalu bagian yang kedua, siapa yang harus diundang? Saudara, saya selesaikan sedikit lagi. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Kira-kira Bapak Ibu ini sulit apa mudah ini ya? Kalau kita undang, ya mengadakan perjamuan, di situ dikatakan jangan undang tetangga, ya keluarga, saudara, sahabat yang kaya, saudara. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau akan menerima balasnya. Wah, sulit ya, saudara, gitu ya. Karena kolega-kolega kita ya sama-sama orang kaya katakanlah. Bagaimana ini? Gitu. Nah, coba kita lihat. Nah, Yesus mau memberitahu kalau dikatakan ya kaya, ya siapa yang kaya? Ya mereka sih sebenarnya nggak perlu diundang makan, karena mereka bisa makan enak atau makan mahal dengan sendirinya kan, saudara. Nah, lalu motivasinya apa? Mengundang orang-orang kaya. Nah, ini yang ditegur oleh Tuhan ya, menjadi perhatian di situ ya, saudara-saudara. Karena motivasinya bisa jadi ingin pamer kekayaannya. Ya, contoh diundang di rumah gitu ya. Saudara, lah, apa maksudnya? Oh, mau menunjukkan yang dimiliki kah? Rumah yang besar, halaman yang luas dan lain sebagainya. Nah, kita lihat kitab Ester pasal 1 ayat 3 sampai 4, Raja Ahasveros, Bapak Ibu, ini terkenal kaya dan akhirnya sombong. Di situ dikatakan dia mengundang para pembesar dan lain sebagainya, dan dia memperlihatkan, memamerkan seluruh kekayaannya. Nah, lalu apa motivasinya mengundang orang yang kaya? Nah, ini yang dicermati oleh Yesus ya. Jangan-jangan ingin untung ya, saudara ya. Ingin dapat lebih. Ya, kalau ngundang yang sebaliknya malah rugi. Ya, dapatnya nggak sesuai. Ya, mungkin ada orang yang punya pemikiran seperti itu. Tapi kita melihat di dalam bagian ini apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kalau mengadakan pesta di situ, perjamuan siang atau perjamuan malam, jangan undang mereka. Nah, lalu ayat 13, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah. Nah, sudah lihat ya, orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Coba saudara renungkan ya, kontras sekali. Yang bagian awal, jangan undang orang-orang kaya. Kenapa? Karena bisa membalas, mungkin membalasnya lebih kepadamu. Tapi kalau engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang yang seperti ini. Ya, saudara. Saya ingat ada hamba Tuhan yang pelayanan ya ke pemulung, ya ke orang-orang miskin itu ya, saudara. Mereka nulis ya, ada di Facebook, saya senang melayani mereka. Kenapa? Karena mereka tidak akan membalas apa yang sudah saya lakukan, kecuali hanya satu, mereka berkata terima kasih. Ya, bisakah? Ya, dia akhirnya mengatakan seperti itu ya, saudara. Kita seperti orang-orang ini. Nah, dari apa istilahnya, secara fisik ya, undangan pesta itu, Yesus mau masuk ke secara rohani ini sebenarnya. Ternyata kalau kita lihat, saudara, apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin. Nah, ini loh. Ini sebenarnya bukan miskin harta ternyata. Ya, kata Yunani Ptokos itu artinya seperti di Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, ternyata miskin di sini adalah miskin rohani, saudara. Orang berdosa. Gitu ya. Lalu orang yang cacat,
yang lumpuh, yang buta, ini sama. Ya saudara, ini secara rohani sebenarnya orang berdosa. Nah, Tuhan mau mengatakan apa? Di dalam hadirat Tuhan, atau istilahnya diundang di pesta itu, yang layak hadir, nanti kita lihat ya bagian perumpamaan yang ketiga. Yang layak hadir itu orang-orang yang seperti ini. Nah, orang-orang yang kaya tadi, yang merasa ya nggak butuh apa-apa, saudara, sebenarnya mereka tidak layak. Nah, jadi bukan secara fisik sebenarnya Tuhan mau menunjukkan, tetapi orang-orang berdosa. Ingat, waktu Yesus membaca kitab Yesaya yang mengenai dirinya sebenarnya, Lukas 4 ayat 18 sampai 19, saudara. Coba kita baca ya, tidak ada di situ. Di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 18 dan 19, mulai 17 saya baca. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibuka oleh Yesus, Yesus menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Sama, petokos kata Yunaninya, orang berdosa. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepada Tuhan Yesus. Jadi disebut ada orang tertawan, ada orang buta, orang yang tertindas. Nah, siapa mereka? Mereka sebenarnya adalah gambaran dari orang-orang yang berdosa. Jadi di mata Tuhan, orang berdosa itu bagian orang yang miskin, orang yang cacat, lumpuh, buta, tertawan, tertindas. Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mengingat kondisi kita. Sebelum kita percaya Yesus, sebenarnya kondisi kita seperti ini. Dan orang-orang yang seperti ini layak hadir di perjamuan atau pesta keselamatan di mana Tuhan sendiri yang mengundang. Nah, lalu berikutnya ayat yang ke-14. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ketika menolong dengan pemberian, mereka akan berterima kasih. Nah, ini mau menunjukkan bahwa orang yang berdosa ketika diundang ke perjamuan keselamatan itu, maka orang yang berdosa itu akan mengucapkan terima kasih atas anugerah Tuhan yang sudah diberikan. Jadi kata miskin atau kaus tadi sebenarnya benar-benar miskin, ya, nggak punya apa-apa kecuali hidupnya bergantung pada orang lain, saudara ya, kecuali mengemis, ya, minta belas kasihan dari orang lain. Ya, sebab ada miskin tapi masih punya banyak harta, saudara. Ya, itu miskin yang lain ya. Tapi miskin di sini benar-benar dia berharap pada orang lain, berharap kebaikan hati orang lain, ya, mengemis pemberian dari orang lain. Nah, kita orang berdosa bagaikan orang yang mengemis anugerah Tuhan dan hanya berharap akan kebaikan, kemurahan hati Tuhan untuk memberikan keselamatan itu, saudara. Nah, lalu perumpamaan yang ketiga, yang terakhir, saudara, kita lihat di Lukas 14 ya, ayat 15 sampai 24. Ya, ini ada ayat paralelnya Matius 22 ayat 1 sampai 10, yaitu orang-orang yang menolak undangan itu. Mendengar itu, jadi masih ada hubungannya dengan dua perumpamaan ya di atas. Berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, jika diberi perumpamaan lagi, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi, yang ketiga,
Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, diulang lagi saudara, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuan itu kepadanya, pergilah ke semua jalan, dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Nah Bapak Ibu, sama ya, ketika kita tidak bisa datang, apa alasan kita, saudara? Kita tidak bisa join di hari Rabu, pemahaman Alkitab, ya, apa alasan kita? Ya, berbagai macam, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat di situ. Sebenarnya perjamuan di sini adalah hidangan Injil yang penuh dengan berkat, ya, kesukaan yang berkelimpahan. Nah, jadi malam hari ini sebenarnya kita bagaikan menghadiri undangan pesta, saudara. Makan, menikmati, ya, makanan rohani, yaitu berita Injil, ya, istilahnya hidangan Injil itu, saudara, yang penuh dengan sukacita sebenarnya. Suatu pesta keselamatan karena telah masuk ke dalam keluarga Allah. Ini ada satu ayat di Efesus 2 ayat 19-20 ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Perhatikan saudara, kata kamu, ya, ini orang-orang, ya, jemaat Efesus waktu itu bukan orang asing dan pendatang. Ya, kalau tadinya orang berdosa itu seperti orang asing, ya, seperti pendatang, bahkan dikatakan apa, saudara? Kawan sewarga dari orang-orang kudus, wah, luar biasa, dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, jadi kita yang sudah percaya kepada Kristus atau istilahnya gereja, Bapak Ibu, sudah bukan lagi orang asing, bukan lagi pendatang, tetapi kawan sewarga atau sekelompok kumpulan orang-orang kudus, bahkan dikatakan anggota-anggota keluarga Allah. Banggakah kita kalau kita diadopsi jadi keluarga, ya, si A, wah, saudara, ya, si B yang punya kedudukan terhormat, kita merasa bangga, senang, dan bersuka cita. Apalagi kita masuk ke dalam anggota keluarga Allah. Harusnya kita memiliki sukacita yang lebih, ya, dari segala yang lain. Nah, kita sudah hadir di sana. Itu undangan yang Tuhan berikan. Nah, ada beberapa tokoh, kalau saudara lihat, ya, di dalam perumpamaan. Siapa raja yang mengadakan pesta itu? Ya, Allah sendiri. Lalu pernikahan siapa? Pernikahan sang anak, ya. Siapa? Yesus. Lalu hamba-hambanya, sebenarnya hamba-hamba Tuhan, yaitu para nabi dan para rasul yang tadi diperintahkan untuk panggil semua orang yang miskin, cacat, ya, lumpuh, buta, gitu ya, saudara. Nah, siapa orang-orang yang diundang? Semua orang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru hingga sekarang zaman gereja. Nah, lalu disebut Matius itu ada pasukan untuk membinasakan, ya, ini malaikat Tuhan yang menghukum orang jahat nantinya di hari penghakiman. Lalu ada juga orang yang tidak berpakaian pesta. Siapa ini? Ya, sebenarnya orang yang sudah mengaku Kristen, ya, percaya Yesus atau anak Tuhan, tapi hidupnya nggak bertobat. Karena pakaian ini selalu bicara tentang perbuatan, ya. Perbuatannya tetap jahat, saudara. Ya, makanya ini yang istilahnya, kalau saudara versi Matius melihat, orang ini yang akhirnya dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, kata Alkitab, yaitu di neraka. Nah, kita lihat, saudara. Menurut kebiasaan, ya, seorang raja itu hanya menyuruh mengundang orang-orang yang memiliki kedudukan. Tidak mungkin para pegawai rendahan atau rakyat jelata. Nah, ini umumnya begitu. Tetapi di dalam perjamuan Tuhan kita melihat semua orang boleh datang tanpa terkecuali.
Nah, sekarang aplikasinya di situ ya, saudara. Ketika diundang, maka yang pertama alasannya tadi apa? Pergi ke ladang, minta maaf. Nah, mereka adalah golongan orang yang ingin mengambil hasil bumi. Ya, mereka bekerja sebenarnya mencari hal-hal yang fana ya. Nah, pekerjaan sebagai hambatan. Tidak salah kita bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup kita dan keluarga kita. Tetapi Tuhan mau mengajarkan, saudara, jangan sampai pekerjaan kita itu, bisnis kita, usaha kita, menjadi hambatan untuk datang kepadanya. Nah, kalau kita merenungkan berapa banyak, saudara, ya orang Kristen yang demikian. Dulu kita pernah ada jemaat, saudara, hari Minggu itu tidak pernah bisa datang ke gereja. Lalu ada ibadah doa, ya istilahnya ibadah tengah minggu. Itu pun juga nggak bisa hadir. Nah, jadi nggak bisa datang terus ini. Ya, akhirnya pendetanya yang diundang untuk datang ke rumahnya. Ya, saya diundang ke rumahnya sebulan sekali kalau nggak salah ya, saudara, untuk memimpin ibadah di rumahnya. Karena mereka tidak bisa ke gereja, jadi hamba Tuhannya yang diundang ke rumahnya. Lalu saya tanya, loh kenapa? Kan hari Minggu libur, loh justru Minggu itu rame Pak. Katanya gitu, saudara. Jadi maaf nggak bisa kalau Minggu. Lah hari lain kan ada, oh malam baru selesai itu, jadi udah capek, jadi nggak bisa. Alasannya begitu, saudara. Bayangkan kalau 100 jemaat minta begitu semua, saya dan Pak Bambang bisa ngatasi nggak ya, saudara-saudara ya, datang ke rumahnya begitu. Nah, kita melihat pekerjaannya ya sebagai hambatan untuk datang kepada Tuhan. Ya kalau sekarang mungkin alasannya ini bisa diterima, ikut YouTube gitu ya, online, Bapak Ibu Saudara. Zaman itu kan belum ada online. Nah, jadi kita harus mengingat kita bekerja, dipercaya Tuhan suatu pekerjaan, tapi jangan sampai pekerjaan kita menjadi hambatan untuk datang kepadanya. Akhirnya minta maaf tadi. Lalu yang kedua, saudara, aku baru membeli 5 pasang lembu. Ya, apa artinya? Zaman itu lembu yang banyak ya, kambing domba itu kan merupakan harta kekayaannya. Nah, jangan sampai juga materi kekayaan juga merupakan hambatan untuk datang kepada Tuhan. Ingat, orang muda yang kaya, saudara, akhirnya batal datang kepada Tuhan karena sedih ya hatinya, karena hartanya sangat banyak. Karena Tuhan mengatakan bagikanlah kepada orang-orang miskin. Ya, akhirnya belum bisa rela ke sana. Nah, mereka adalah golongan orang yang ingin memuaskan hatinya dengan harta benda duniawi atau mamon. Dengan kata lain, materinya, harta benda kekayaannya merupakan hambatan untuk datang kepada Tuhan. Jadi maaf, nggak bisa hadir katanya. Lalu yang ketiga, saudara, aku baru kawin, ya gitu ya. Nggak ngomong minta maaf, saudara. Ya, saya cari apakah dia minta maaf. Oh enggak, saudara. Nah, apa artinya? Urusan keluarga. Nah, kadang-kadang juga merupakan halangan untuk datang kepada Tuhan. Ada yang setiap minggu arisan keluarga. Ya, saya cerita dulu ya, ada jemaat. Ya, minggu pertama keluarga tertua. Minggu kedua adiknya. Minggu ketiga, lah ini setiap minggu acara keluarga terus, saudara. Kumpul terus, saudara. Ya. Nah, ini juga merupakan hambatan untuk datang kepada Tuhan. Nah, ini 3 alasan yang seringkali terjadi ya, Bapak Ibu. Nah, akhirnya kita melihat apa hukumannya bagi orang yang menolak undangan itu. Ya. Dikatakan apa? Yang pertama, yang menolak Israel. Ya. Jadi Yesus datang kepada umat kepunyaannya, pada Israel, bangsa Israel waktu itu, Yohanes 1 ayat 11, tapi mereka menolak bahkan menyalibkan Kristus. Ya. Aku datang kepada milik kepunyaanku, tapi orang-orang kepunyaanku itu menolak aku. Nah, kita lihat Israel yang menolak Yesus itu dihancurkan dan seluruh orang-orangnya tercerai-berai. Gambaran dari orang-orang yang menolak anugerah Allah. Mereka semua sudah ditentukan untuk binasa ya akhirnya. Saudara ya, Yohanes 17 ayat 12. Oke. Orang dihukum karena tidak mengenakan pakaian pesta. Disebut versi Matius. Tidak jelas apakah pakaian pesta adalah pakaian yang harus dibawa sendiri oleh para tamu. Nah, ya ini kemungkinannya ya. Barangkali membawa pakaian itu dianggap sebagai perbuatan yang membuktikan hati yang benar dan atau tuan rumah yang harus menyediakannya, tanda dari pengampunan.
Nah, kita melihat orang yang tidak berpakaian pesta menggambarkan orang Kristen yang tidak bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah dan tidak menghasilkan buah pertobatan. Nah, ini sekali lagi Yesus istilahnya apa? Sasaran ajarannya kepada orang Farisi ahli Taurat itu. Ya, secara tradisi saja, ya kebiasaan saja dia melakukan itu, tapi sebenarnya dia mandu dalam buah kebenaran. Nah, itu digambarkan yang tidak memiliki pakaian pesta. Nah, akhirnya masuk ke dalam perapian nyala-nyala dan mereka tidak termasuk umat pilihan Tuhan. Oke, sampai di